Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewi. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan saya. Nah, hari ini saya mengundang Ustazah karena sesuai dengan jadwal yang sudah Ustazah lampirkan di PMM-nya Ustazah, di kinerjanya Ustazah. Minggu depan kita akan melakukan observasi gitu ya, observasi kelas. Nah, hari ini saya berencana ingin melakukan wawancara pra observasi gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Ustazah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang Ustazah harapkan ya dari pertemuan pra observasi ini apa kira-kiranya? Tentunya karena ini kegiatan observasi saya di kelas, maka yang ingin saya tingkatkan adalah kualitas pembelajaran saya di kelas, baik itu dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ya. Itu Ustaz. Selanjutnya besok untuk saat observasi Ustazah sudah menyiapkan bahan ajar? Sudah. Ya, materi yang akan diambil apa? Saya ambil mata pelajaran matematika di kelas 6, materinya kesamaan rasio. Tujuan pembelajaran yang Ustazah ingin capai apa? Tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan tabel dengan benar dan menentukan rasio satuan. Kemudian Ustazah sudah mempersiapkan perangkat penunjangnya? Sudah, media pembelajarannya. Bentuknya kalau boleh tahu apa? Kalau nantinya pembelajarannya akan saya rencanakan seperti simulasi kegiatan jual beli, kemudian saya menggunakan barang-barang nyata, benda-benda nyata yang digunakan untuk proses itu. Jadi media pembelajarannya ya pakai benda konkret itu tadi. Berarti Ustazah sudah mempersiapkan ini ya, perencanaan pembelajaran untuk besok Selasa. Besok hari Selasa. Oke. Kalau untuk penilaian Ustazah sudah rancang juga? Sudah. Bagaimana? Nanti ada penilaian secara berkelompok dari rubrik kelompoknya itu untuk mengerjakan tantangan atau soal secara berkelompok, memahami materinya. Kemudian ada lagi nanti di akhir untuk menguji apakah tujuan pembelajarannya itu tercapai dari setiap peserta didiknya. Oke. Nah, ya Ustazah, saya mau nanyakan lagi, selama perencanaan pembelajaran, persiapan, Ustazah menemui ada beberapa kendala apa enggak? Kendalanya kalau untuk matematika ini saya sulit merancang pembelajaran diferensiasinya kalau untuk menggabungkan seluruh diferensiasi itu. Kemudian yang sudah Ustazah persiapkan solusi untuk permasalahan dan hambatan Ustazah itu? Karena kalau di pembelajaran diferensiasi kan kita tidak dituntut untuk mengambil semua diferensiasi, boleh kita pilih salah satu. Oleh karena itu di pembelajaran matematika ini saya ambil salah satu diferensiasi saja. Salah satu boleh tahu Ustazah kira-kira apa diferensiasi yang mau diambil? Saya ambil ininya aja, cara penyampaiannya aja. Jadi anak-anak nanti belajarnya melalui simulasi, kemudian ada belajar menggunakan LKS, ada gambar-gambarnya. Dan nanti ada audio juga. Jadi audio, visual, sama yang kinestetiknya pakai simulasi. Berarti nanti bentuk diferensiasinya adalah diferensiasi konten dan proses ya Ustazah? Iya. Lalu Ustazah, untuk kegiatan observasi besok atau supervisi ini, Ustazah kira-kira ranah apa yang ingin dikembangkan? Kalau ranah yang ingin saya kembangkan, ranah pembelajaran pada kompetensi sosial emosional, sosialnya anak-anak. Karena masih ada beberapa siswa itu yang belum bisa mengendalikan emosinya. Oke. Untuk Ustazahnya sendiri, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan melalui kegiatan ini? Sama, kalau untuk saya sendiri juga untuk di bagian kompetensi sosial emosionalnya. Ini kegiatannya akan dilaksanakan minggu depan hari Selasa ya Ustazah? Iya, hari Selasa jam 5.06. Baik, jam ke-5 dan 6. Nah,
Nah, kegiatannya akan disesuaikan dengan kelasnya Ustadzah di kelas 6A. Baik. Baik Ustadzah, mungkin itu saja sementara ini yang bisa saya sampaikan. Semoga persiapannya lancar, Ustadzah dikasih kemudahan dan anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran bersama Ustadzah. Amin, terima kasih Ustadzah. Saya sudah masuk kelas Ustadzah dan saya sudah melihat bagaimana Ustadzah mengajar dengan rencana pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya nih Ustadzah, bagaimana perasaan Ustadzah setelah mengajar sesuai dengan rencana yang sudah Ustadzah buat sebelumnya? Saya senang sekali Ustadzah bisa mengajar anak-anak dengan modul yang sudah saya siapkan sebelumnya. Menarik sekali memang Ustadzah. Kemarin Ustadzah mengajak anak-anak belajar tentang rasio dengan melakukan simulasi berjualan cilok. Nah, jadi mereka akan membandingkan rasio antara harga dengan barang-barang yang dia dapat melalui paket-paket yang dengan sudah siapkan itu. Nah, kira-kira nih Ustadzah sesuai apa belum? Kalau untuk pengembangan diri yang saya ambil dalam modul ajar ini kan ada dua nih Ustadzah. Yang pertama tentang kualitas pembelajarannya. Bagaimana caranya supaya di pembelajaran itu anak-anak senang, menyenangkan, menarik. Kemudian juga anak-anak aktif, student center. Selain itu juga saya ingin mengembangkan KSI-nya anak-anak di situ. Nah, untuk KSI sendiri sebenarnya kami sudah susun di awal tahun ajaran, yakni melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Saat itu kita sudah menyepakati bersama keyakinan kelas itu, kemudian saya ketik di kertas itu, di print yang besar, ukurannya besar supaya terlihat anak-anak dan anak-anak bisa mengingat itu keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di awal tahun ajaran. Kemudian anak-anak juga menandatangani itu bahwa mereka sepakat dan setuju dengan keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Kesepakatannya dibuat bareng-bareng sama anak-anak ya Ustadzah ya. Nah, Ustadzah nggak terlalu intervensi banyak-banyak gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk hasilnya nih Ustadzah, kira-kira untuk ketercapaian keberhasilan pembelajaran Ustadzah, berapa tentang nilainya, kepuasannya dengan? Kalau saya menilainya di angka 80%. 80%. Iya, di angka 80%, karena dari tujuan pelajaran yang sudah diberikan kepada anak-anak, di akhir diadakan tes untuk mengecek pemahamannya itu 80% siswa yang bisa mengerjakan tes itu. Artinya 80% siswa yang memahami materi. 80% itu menurut Ustadzah sudah cukup atau belum? Kalau menurut saya belum cukup, karena kita kan maunya sebagai seorang guru, kita maunya semua siswa di dalam kelas itu paham materi itu. Untuk mencapai 100% nih, Ustadzah kira-kira punya gambaran apa nih untuk tindak lanjutnya? Kalau dari refleksi dari yang kemarin kenapa dianggap 80% itu, karena menurut saya pembelajaran di rencana yang sudah saya buat itu kegiatannya mungkin terlalu banyak sehingga anak-anak kurang intensif belajar di setiap kegiatannya. Jadi mungkin lain kali saya harus membatasi kegiatannya tidak terlalu beragam gitu, meskipun diferensiasinya tetap harus ada, tapi kita harus batasi karena jam pelajaran itu juga terbatas hanya 2 JP. Kami mengulang materinya kembali, kemudian kegiatan-kegiatannya kami ulang sehingga anak-anak setelah dites ulang itu alhamdulillah sudah beberapa mencapai, cuman ada 2 anak yang masih perlu kita ini sendiri karena memang butuh waktu khusus kalau untuk 2 anak.
Anaknya memang berkebutuhan khusus Iya. kan ya. Baik. Nah, kira-kira Ustazah dari pelaksanaan pembelajaran kemarin nih, tantangan apa yang menurut jenengan berat gitu? Dan itu sangat apa memotivasi gitu. Tantangannya itu menurut saya yang pertama mengenai dulu gitu. Ini kan pembelajarannya anak-anak praktek langsung dengan ada menu di sana. Saya awalnya tuh khawatir dengan anak-anak akan makan di jam pelajaran. Jadi anak-anak kepengen nyicip gitu ya, kepengen nyicip apa yang ada di mejanya. Jadi yang dikhawatirkan tantangannya ketika menyajikan benda nyata yang itu sangat dekat dengan aktivitas anak-anak adalah anak-anak tergoda untuk mencicipi sehingga tidak fokus ya. Iya. Tapi kemarin bisa fokus ya. Anak-anak Fokus. sepertinya menikmati aktivitas mereka ya sebenarnya kelihatan pingin sih, tapi mereka menahan diri ya. Terakhir nih ya, pertanyaannya, kira-kira nih kan Ustazah kan di supervisi nih 3 langkah nih, ada ada observasi kelas dan juga sekarang ada tas. Bagaimana pelaksanaan supervisi yang bertahap seperti ini? Cukup membantu sih karena kalau ada di tahapan seperti itu tidak langsung di tahap observasi ya. Kalau tahap observasi kan kita tidak tahu nanti perencanaannya seperti apa, kita tidak bisa meminta saran dan lain-lain kepada ini ya. Pertimbangan juga kepada kepala sekolah. Kalau misalkan ada tahapan pra itu kita jadinya bisa sedikit siap-siap ya, sharing juga kira-kira materinya seperti ini, yang saya lakukan begini, kemudian kekurangannya di mana, mungkin ada tambahan atau jadi bisa diskusi sehingga tidak bingung sendiri. Ada masuk. Saya khawatirnya itu malah di anak-anak, nanti anak-anak itu bisa dikondisikan dan ya gitu. Kemudian kalau yang di tahap pasca observasinya itu untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan di tahap pra, rencananya apakah sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Itu menurut saya itu sudah langkahnya itu pas sekali, karena kalau langkah-langkah itu dilakukan insya Allah mungkin akan menjadi pembelajaran yang bagus dan perbaikan. Oke. Intinya tahapan supervisi yang pra, kemudian observasi kelas dan pasca itu cukup membantu gitu ya Ustazah ya. Ya mudah-mudahan ini semua bisa kita tindak lanjuti ya, dan juga mungkin kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang dirasakan oleh Ustazah. Kita aja mungkin